Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, jemaah Musalla Al-Mujahidin ya. Mujahidin yang semoga selalu menjaga lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum ke sini ditanya oleh Pak Heru nih terkait materi yang kasih beberapa dua contoh. Dua misal kalau misalnya nggak cocok nanti yang lain, terus beliau milih ternyata dari dua itu sudah dipilih satu, yaitu terkait janji Iblis laknatullah alaih pada Allah SWT bahwa dia akan menyesatkan kita semua. Nah, ada satu ayat yang perlu benar-benar kita jadikan pengingat dan terus kita baca. Nah, yaitu firman Allah SWT mengingatkan kita, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya setan bagi kalian itu memang musuh. Nah, musuh kalian yang setan. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan dia musuh. Namanya musuh jangan jadikan teman, jadikan musuh. Terus kemudian Allah melanjutkan betapa ngerinya setan, betapa ngerinya iblis. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi setan atau iblis itu mengajak kepada kelompoknya, kita bayangkan ya, mengajak kepada kelompoknya agar semuanya untuk menjadi penghuni neraka. Nah, dan ini kan aneh Pak Nggih, kalau kita melihat fakta mungkin di lapangan sejahat-jahatnya penjahat lah ya. Nah, kalau sama anak buahnya yang loyal, ya pasti dia nggak bakal berlaku jahat kepada anak buahnya. Tapi ini berbeda dengan iblis. Kalau ada yang benar-benar loyal sama iblis, malah dijebloskan ke neraka. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Dan mungkin kita sedikit bertanya-tanya ya, ini ceritanya bagaimana dulu kok iblis bisa memusuhi kita selaku anak Adam sampai separah ini. Nah, min babit tadzkir, untuk sekedar mengingat. Nah, ternyata terkait masalah ini sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan oleh para ulama-ulama yang lain. Nah, kalau kita mungkin baca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu dijelaskan terkait penciptaan Adam dan asal muasal permusuhan kita dengan iblis laknatullah alaih. Jadi singkat cerita, kalau kita bahas hakikat kita, wallahu ta'ala alam. Nah, ini manusia ini bukan makhluk pertama yang mendiami bumi ini, mendiami dunia ini. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu kita sering menerjemahkannya dengan makna pemimpin. Sebenarnya khalifah itu maknanya bukan pemimpin. Khalifah ini diambil dari kata khalafa yakhlufu, artinya mengganti. Khalfa itu belakang, yang datang belakangan. Khalifah itu artinya pengganti. Yang pertama kali bergelar khalifah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dulu panggilannya ya khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. Dalam urusan apa? Memimpin umat manusia, memimpin umat Islam. Nah, terus disingkat menjadi
pemimpin. Nah, jadi kita bukan makhluk pertama yang mendiami dunia ini. Kalau di kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir itu, sebelum kita ada beberapa makhluk. Anda lupa namanya bin, hin, kayak gitu-gitu. Dan mereka tercipta bukan dari tanah seperti kita. Baik, singkat cerita, iblis ini yang dalam kisah Israiliyat bernama asli Azazil itu memiliki kisah banyak versi. Dan semuanya kisah Israiliyat. Dan kisah Israiliyat nggak apa-apa untuk kita ceritakan asal tidak berbenturan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara kisah Israiliyat yang saya tahu bahwa dulu iblis ini adalah sosok makhluk yang memang kuat sekali ibadahnya. Dia paham hakikat siapa dirinya, siapa Allah SWT, sehingga fokus dia benar ibadah, memang hanya menyembah Allah. Dan iblis ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT, apakah dia dari kalangan malaikat atau jin atau bangsa lain, kata Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia itu sebenarnya dari kalangan jin. Hanya saja dia fasik, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, membangkang, durhaka. Nah, ini karena ibadahnya luar biasa. Dalam kisah tersebut disebutkan dalam banyak kitab tafsir. Kemudian dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat ke langit dan tinggal dengan para malaikat. Dan ini sungguh prestasi luar biasa. Kita belum ada kayaknya yang dapat anugerah seperti itu. Benar-benar fokus setiap gerak-geriknya untuk ibadah, terus dapat anugerah dari Allah untuk tinggal di langit. Tapi kalau mungkin iya, bisa jadi kita tidak mau meninggalkan keluarga dan sebagainya. Singkat cerita, ternyata yang mendiami bumi ini yaitu bangsa jin, bangsanya iblis ini membuat kerusakan. Dan yang sudah-sudah, Allah Subhanahu wa taala ini ketika makhluk di dunia ini, di bumi ini membuat kerusakan, biasanya Allah binasakan. Misalnya kayak kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Musa, dengan model yang beda-beda dan gak selalu sama. Tapi rata-rata bencana alam, entah dengan banjir bandang, entah dengan hujan meteor dan sebagainya, macam-macam, atau angin yang mengerikan, sifatnya bencana alam. Tapi kalau bangsa jin saat itu bukan bencana alam seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala kirim pasukan dari langit. Jadi kisah Israiliyatnya seperti itu, Allah taala alam. Allah kirim pasukan dari langit untuk menumpas bangsa jin. Tapi sekali lagi dalam kisah Israiliyat di kitab tafsir juga banyak disebutkan itu untuk jin-jin yang lari gunung, gua dan sebagainya tidak dikejar, tumpas. Dan yang jadi panglima perangnya adalah iblis laknatullah. Dan saat itu bergelar Azazil. Gelarnya bagus, Azazil. Kayak Israfil, kayak Jibril, kayak Mikail. El itu bahasa Ibrani ya, artinya Allah. Misalnya gelarnya Nabi Yakub alaihissalam Israil. Israil kata para tafsir artinya Abdullah. Singkat cerita, teman-teman semuanya, setelah berhasil ditumpas dan iblis adalah panglima perangnya, dia pun bergumam di dalam hatinya yang mungkin tidak didengar oleh yang lain. Katanya, innama khuyyirtu illa anni afdal minhu. Sungguhnya Allah memilihku menjadi pemimpin untuk menjadi atasan, dan bawahanku adalah para malaikat, tidak lain tidak kurang, karena memang aku lebih utama daripada malaikat. Nah ini iblis, dia udah mulai memiliki sifat sombong, padahal itu anugerah dari Allah, tidak ada istilah utama nggak utama. Dan
Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk sebuah hikmah yang mungkin hanya Allah yang tahu. Singkat cerita, kejadian itu pun berakhir. Nggak tahu untuk durasi seberapa lama. Terus kemudian Allah bikin pengumuman yang tadi kita simak bareng-bareng. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi nanti aku jadikan di muka bumi ini pengganti. Terus kemudian yang kita tahu ada dialog antara Allah dan para malaikat. Nah, singkat cerita, iblis ini bertanya-tanya, penggantinya ini sebenarnya tercipta dari apa? Apakah dari api kayak dia yang nyala, apa dari cahaya kayak malaikat, atau dari apa? Ternyata setelah tahu hakikatnya dari tanah, maka dia menganggap rendah kita. Ternyata dari tanah. Tanah tempatnya di bawah, dan tanah itu selalu diinjak-injak. Nah, maka dia melihat, wah ini makhluk yang rendah menurut dia. Nah, dikisahkan dalam Sahih Bukhari, dan ada penambahan gitu oleh Ibnu Katsir di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi di sana disebutkan, lamma sawwarallahu Adama fil jannati tarakahu ila ma syaa yatrukahu. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surga, jadi Bapak, sebenarnya simbah buyut kita itu diciptakan di sana, kita rumahnya sana. Nah, tapi lanjut lagi, tidak Allah selesaikan langsung terus ditinggal. Nah, untuk durasi yang hanya Allah yang tahu. Hikmahnya apa? Wallahu ta'ala alam. Yang menarik, saat itu iblis tinggal di situ, sebagaimana kata Rasulullah. Disebutkan oleh Rasulullah, faja'ala iblisu yutifu bihi. Itu menjadikan iblis muter-muter ngelihatin si makhluk yang tercipta dari tanah liat ini. Dan sekali lagi, iblis ini adalah makhluk yang cerdas, jenius. Makanya dia bisa menempatkan dirinya benar-benar fokus beribadah sama Allah. Nah, sehingga dia dapat anugerah untuk tinggal di langit. Dan dalam hal ini, apa nih, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin itu mengatakan, bahwa orang yang punya ilmu banyak, tapi dia tidak mengenal Allah SWT, faka'annama la ya'rifu syai'a, seolah-olah dia itu nggak tahu apa-apa. Nah, kalau orang nggak kenal Allah, seolah dia itu nggak kenal apa-apa, hatinya kosong. Nah, iblis ini cerdas, benar-benar cerdas, fokus beribadah pada Allah. Nah, singkat cerita, karena rasa sombongnya ini, nggak tahu mungkin karena sisi penciptanya dari api ya, yang sifatnya menyala-nyala bergejolak terus itu. Singkat cerita, dia ambil sebuah kesimpulan Bapak ketika melihat penciptaan kita yang belum sempurna. Anda nggak tahu belum sempurna itu maknanya apa? Apakah mungkin belum lengkap, daging, kulit belum selesai? Ya, Allah langsung menciptakan selesai juga bisa, sangat mampu. Tapi memang Allah hentikan gitu untuk sebuah hikmah. Kemudian kata si iblis ya, sebagian dalam Sahih Bukhari, apa Sahih Muslim ya, pokoknya di kitab Sahih lah. Kemudian si iblis mengatakan, fa innahu khalqun ajwaf. Ternyata makhluk baru ini adalah makhluk yang ajwaf. Ajwaf itu memiliki rongga kosong. Jauf itu lambung, memiliki rongga kosong. Fa innahu khalaqa khalqan la yatamalak. Ternyata Allah menciptakan seorang makhluk yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Nanti ada tipsnya biar tidak dikuasai oleh orang lain. Lalu si iblis mengatakan di antara riwayat yang lain, fadhafirtu bihi. Dengan model penciptaan kayak gini, aneh untung banyak. Karena dia nanti bisa menguasai anak keturunan Adam. Si iblis melanjutkan, fa in sulitta alayya, ngomong kepada Adam yang belum selesai, masih berwujud
Mungkin kadang ini mikirnya kayak boneka-boneka yang ada di rumah sakit, mungkin kayak gitu ya. Sudah diajak ngomong, fa in sulita alayya, makhluk baru, nanti kalau kamu dikuasakan atasku, kan nggak tahu nanti di posisi Adam itu di atas iblis atau di bawah iblis. Iblis belum tahu. Kalau nanti kamu ditakdirkan untuk jadi di atasku, aku harus tunduk kepadamu, la asyanak, pasti aku akan bermaksiat, saya akan durhaka, saya nggak mau taat sama ente. Walain sulitu alaik, tapi kalau aku yang dikuasakan atasmu, jadi bosnya, la ahlikannak, pasti kamu tak binasakan. Nah ini omongan iblis. Kita kalau punya anak buah, masa kita akan seperti itu? Nah ini janji iblis. Dan yang singkat cerita, yang kita tahu, ternyata setelah Allah tiupkan ruh, Allah ajarkan ilmu-ilmu, yang intinya ilmu ini, dengan ilmu tersebut Nabi Adam jadi tahu nanti apa-apa yang terjadi dari zaman beliau sampai hari kiamat. Nanti akan ada orang namanya ini, ada Rasul namanya Muhammad, terus tahu. Nah, lalu atas ilmu tersebut, maka Nabi Adam dapat anugerah dari Allah, menyuruh para malaikat untuk sujud kepadanya sebagai rasa hormat. Dulu, apa Bapak nih? Sujud, ruku, itu boleh kita sujud ke orang, cium kaki orang, zaman dulu boleh. Sebagai tanda hormat sebelum syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, Rasul, syariat beliau mengatakan nggak boleh. Bahkan inhina, nunduk itu aja udah nggak boleh. Nah, kita suka bela diri, terus ada cara hormat dengan punggung, itu jangan. Nah, karena itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, lanjut lagi. Kemudian yang kita tahu, iblis gak mau. Sampai ditanya Allah, kenapa gak mau dan sebagainya. Dia jawab, ana khairum min. Kesimpulan iblis, aku ini lebih baik daripada dia, daripada Adam. Ini kesimpulan dia. Kenapa lebih baik? Disebutkan lagi, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau menciptakan aku dari api yang begitu indah, yang menyala, sedangkan Engkau menciptakan Adam ini dari tanah liat yang diinjak-injak. Nah, ini kan hanya kesimpulan iblis. Bahkan ada ulama ya yang menafsirkan surat An-Naba yang terakhir, ya laitani kuntu turaba. Coba dulu aku jadi tanah liat aja. Itu bukan ucapan orang kafir secara umum. Dalam sebuah pendapat ulama ya, ada ulama yang mengatakan itu adalah ucapannya iblis. Coba dulu aku jadi tanah liat, anak keturunannya Adam, aku punya kesempatan masuk surga. Gara-gara aku dari api, terus sombong, Allah murka, kemudian dia diharapkan untuk masuk surga karena kesombongannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah benar-benar mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibri. Enggak bakal masuk surga yang di hatinya terdapat seberat atau sekecil biji sawi, terjemahnya gitu. Nanti akan tak terjemahkan kata dzarrah. Dari sifat sombong. Sebenarnya Bapak-bapak, mohon maaf ya, dzarrah itu bukan biji sawi. Itu kan hanya terjemahan pendekatan bahwa itu sesuatu yang kecil yang kelihatan oleh mata. Sebenarnya dzarrah itu apa ya? Kayak debu yang nempel di kaca, Pak. Kayak nempel di kaca kan kelihatan. Tapi kalau nempel di tembok enggak kelihatan. Nempel di tembok enggak kelihatan. Nah, jadi itu makna dari dzarrah. Nah, jadi kalau ada rasa sombong dikit itu enggak masuk surga. Makanya hilangkan semua. Kalau kita memang Allah kasih anugerah luar biasa, tak yang cerdas dan sebagainya, nah kerja gampang, nyari duit gampang misalnya ya, atau apalah, atau dari nasab yang bagus, ingat bahwa semuanya itu hakikatnya dari Allah. Nggak ada yang kita sombongkan. Apa yang kita sombongkan? Semuanya dari Allah. Baik, lanjut lagi. Terus kemudian ketika dikeluarkan dari
dari surga. Dia pun mengucapkan, nah ini sumpah serapah janji iblis kepada Allah akan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dia ngomong gini, tsumma la'atiyannahum. Setelah ngomong panjang kali lebar, ujungnya dia ngomong gini, tsumma la'atiyannahum, ya Allah, nanti aku akan datangi keturunan mereka, min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, kata si iblis. Ya Allah, engkau tidak akan mendapati mayoritas keturunan Adam itu bersyukur. Puncak syukur itu iman. Nah, puncak syukur itu adalah iman. Berarti dia mengancam nanti keturunan Adam itu kafir. Sekarang bisa kita lihat mayoritas dari umat manusia di belahan bumi sekarang ini muslim atau di luar Islam. Nah, ini janji iblis. Nah, baik, kayaknya kita perlu juga tahu terkait makna didatangi dari arah depan. Nah, karena ini butuh tafsir, ya, butuh penerjemahan. Di depan maksudnya gimana ini? Nah, ini dijelaskan oleh Abul Abbas At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa didatangi dari arah depan itu kita dibuyarkan, dihilangkan keyakinan kita untuk meyakini akan adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, surga dan neraka. Sampai kita meyakini la ba'atsa wala jannata wala nar, enggak ada hari kebangkitan, enggak ada surga, enggak ada neraka. Nah, dan itu yang dipinginin oleh si iblis. Dan bisa kita rasakan Bapak ini. Nah, mungkin kita bisa rasakan, misalnya kayak anak pribadi lah. Dan kita hidup di masa sekarang ini yang melihat macam-macam banyak. Nah, jadi kadang fokus itu dunia. Nah, ketika itu tuh buru-buru tak baca doa yang sering diajarkan Rasulullah, Allahumma la taj'al dunyana akbar hammina. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia kami itu sebab kemudahan terbesar kami. Sampai dunia yang lain aja, akhirat aja. Nah, kita dibuyarkan untuk tidak fokus akhirat. Fokusnya dunia. Nah, bukan fokus masa depan kita, yaitu negeri akhirat. Dan ciri-ciri apa nih? Ciri-ciri orang yang fokusnya dunia itu dia takut mati. Benar-benar takut mati, ya, dengan banyak tanda-tanda lah. Takut mati. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu ulama Madinah sebelum Imam Malik, mungkin simbah gurunya Imam Malik. Suatu ketika Sulaiman bin Abdul Malik itu pernah sowan ke Madinah, terus nemuin Hatim Al-Asam, terus ditanya, ma baluna nakrahul maut. Wahai Imam, kenapa kita ini kok takut mati? Kenapa? Padahal mati itu harusnya kita senang, kita ketemu Allah SWT, harusnya senang. Dan kematian itu harus dihadapi dengan sukacita. Biasanya apa nih yang menyebabkan orang itu sulit untuk husnul khotimah itu dia nggak pengen mati. Nah, ketika pas menghadapi kematian tuh, wah, bingung dan sebagainya. Nah, singkat cerita, kemudian dikasih tahu oleh Hatim Al-Asam, li'annakum amartum dunyakum wa akhrabtum akhiratakum. Karena kalian itu membangun dunia kalian dan kalian menghancurkan negeri akhirat kalian. Fa antum takrahuna antum qalu minal imarati al kharab. Maka sudah barang tentu kalian enggak mau dipindah dari tempat yang sudah enak ke tempat yang berantakan, yang memang kita berantakan. Bahkan ini di zaman salafnya, Ibnu Sirin, seorang tabi'in, di zaman itu orang berlomba-lomba untuk mengamalkan akhirat, itu kelihatan fokusnya. Bahkan Ibnu Umar pernah berkata, andai Rasulullah melihat kamu, salah seorang tabi'in, pasti Rasulullah akan takjub karena amal ibadahmu luar biasa. Anda lupa Sa'id bin Al-Musayyib atau yang lain. Nah, singkat cerita, Ibnu Sirin itu pernah berpesan kepada murid-muridnya, nah, inna a'malakum qalilah, sungguhnya amal ibadah kalian itu sedikit, fa akhlisu hadzal qalil, yang sedikit itu mbok ikhlas. Dari zaman dulu Pak nggih, apalagi zaman kita. Nah, apalagi zaman
kita. Nah ini yang diingin oleh iblis. Fokus kita supaya tidak akhirat. Nah dari arah belakang itu dunia. Nah kita disuruh fokus belakang, fokus dunia. Dan ini Afan ya, Ane ngomong seperti ini bukan berarti Ane sudah luar biasa, enggak. Ane juga belajar. Nah untuk menasihati diri Ane sendiri. Kalau emang manfaat untuk yang ini, alhamdulillah. Kalau memang enggak seperti ini ya malah alhamdulillah lagi. Ini untuk nasihat diri Ane sendiri. Belakang, fokus belakang. Maaf Bapak, kalau kita naik sepeda atau motor lah, itu kalau nengok belakang terus, nabrak. Demikian juga kita, kalau fokusnya belakang terus, nabrak kita. Bahasa Arab itu bahasa yang unik. Nah, kalau jenengan misalnya sudah bisa, ya alhamdulillah, ditingkatkan lagi. Kalau belum, nah mungkin belajar bahasa Arab. Karena penamaan bahasa Arab itu sesuai dengan kenyataannya. Penamaan bahasa Arab itu sesuai dengan kenyataannya. Harta itu bahasa Arabnya malun. Malun itu diambil dari kata mala yamilu. Mala yamilu itu sedang miring. Jadi orang kalau fokusnya itu masih gini, gak peduli dia itu mau ustadz, orang awam, ulama, gak peduli. Kalau dia fokusnya dunia langsung gini. Nah, langsung miring. Nah kita nggak boleh untuk melihat belakang, harus ke depan. Nah, terus kemudian didatangi dari arah kanan. Arah kanan itu adalah arah kebaikan, amal-amal soleh yang bisa menyebabkan kita bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Nah ini dari arah kanan. Nah itu pembuyarannya setan itu satu dari dua, menghalangi kita untuk beramal soleh. Nah betapa banyak saudara muslim kita, nah untuk sholat 5 waktu sulit untuk di masjid. Tapi kalau hal yang berat, nah misalnya ada proyek, nanti janjian jam 8, perjalanan dari misalnya ya dari Semarang itu harus jam 3 pagi, pasang alarm, ngingetin temen-temennya, ngingetin istrinya, alarmnya dibikin rangkap sampai 3 kali misalnya ya. Nah tapi kalau mungkin subuhan bisa jadi tidak seperti itu. Nah dia menghalangi kita untuk beramal soleh. Kalau nggak berhasil, tetap kita sholat jamaah dan sebagainya, dia akan berusaha merusak keikhlasan kita. Ada satu cerita Bapak, ada orang yang curhat kepada seorang ustadz, bukan anak. Nah, ini bukan ustadz. Nah, murid juga, belum tentu juga masih jauh. Nah, dia curhat gini. Waktu aneh masih di Jakarta dulu. Ustadz, boleh nggak saya ninggal sholat jamaah? Loh, kenapa? Hati saya itu berkecamuk kok. Nah, saya itu takut riak. Udah saya nggak sholat jamaah aja Ustaz ya, biar nggak riak. Nanti kalau riak kan malah syirik asghar, malah bahaya. Itu kan dosa terbesar setelah syirik akbar. Ini pertanyaan itu ada benar itu. Dan ana waktu itu ya sampai sekarang masih ya santri. Iya, ini juga kadang ngerasa gitu. Apa boleh nggak ya? Terus tak tunggu jawaban si syekhnya ini. Kata beliau, itu setan. Sholat jamaah itu syiar itu harus ditunjukkan memang. Sholat jamaah itu nggak ada riaknya. Nah ini coba setan mempengaruhi gitu Pak. Nggak ada riaknya. Memang harus kamu tunjukkan. Lihat nggak tetangga. Ayo sholat jamaah ayo. Syiar itu harus diperlihatkan. Wallahu taala alam. Nah inilah iblis mainin perasaan terus Pak. Dari arah kiri. Arah kiri itu maksudnya menuju ke neraka. Orang mana mau menyiksa dirinya sendiri? Gak ada yang mau. Nah tapi dibikin indah sehingga dia mau melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Contoh kecil aja Pak nih. Aneh sering dengar, nggak tahu cerita ini benar atau enggak, tapi di banyak kasus terlalu banyak kalau ini cerita bikin-bikinan. Orang udah pacaran bertahun-tahun, bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan konon sampai 10 tahun. Begitu menikah, nggak sampai sebulan cerai. Nah, dulu gimana ceritanya? Pacaran bisa bertahan selama itu, kok nikah cerai. Ketika pacaran dia semangat ini itu, selalu dandanan dan sebagainya, masya Allah berusaha untuk tampil bagus. Setan yang godain, karena itu haram. Begitu nikah halal, setan udah nggak ada kepentingan untuk godain. Nah ini
Ini hakikat setan. Nah, yang menarik, setan tidak mengatakan saya akan datangi keturunan Adam dari atas. Wa min fawqihim, dia enggak ngomong gitu. Dan dari atas keturunan mereka. Nah, atas ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir yang sama, itu lambang hidayah datang dari Allah. Jadi kita senang dengan itu, Pak. Jadi apa nih, kalau Allah udah berkehendak untuk ngasih hidayah seorang, setan itu nggak bisa ngalang-ngalangi. Nah, saya itu pernah sholat di sebuah masjid. Ada seorang pemuda sholatnya itu khusyuk gitu. Kadang aib saya itu kalau melihat kayak gitu itu suka tak perhatikan. Tapi yang sekiranya dia nggak tahu, ini sholatnya bisa khusyuk banget ya. Kira-kira apa ini bisa kayak gitu? Pengen tahu tipsnya. Setelah sholat, doa antara adzan dan iqamah itu nggak berhenti lama, itu khusyuk, masya Allah. Lihatnya adem. Tak perhatikan, tak lirik. Ternyata kupingnya bekas anting, gede gitu bawa. Terus tak lihat lagi, kan dia nggak lihat aneh Pak dari jauh. Wah, mukanya sebelah kiri ditato, tato ruame. Masih muda Pak, paling 21 mungkin, 20-an lah, masih muda sekali. Nah ini orang kalau udah ditato muka, itu menurut ana gitu, dia saat nato nggak ada keinginan untuk jadi orang baik. Nakal aja gitu. Kalau ada keinginan jadi orang baik, tatonya di sini lah ya. Nanti kalau pakai baju koko, pakai baju, bahkan nggak kelihatan. Kalau di muka, gimana dia mau menutupinya? Pakai topeng kan nggak bisa. Tapi tiba-tiba Allah kasih hidayah, terus jadi seperti itu. Nah makanya mohon maaf nih, kalau kita punya tetangga atau teman yang masih bergelimangan dosa, jangan didoakan buruk, takutnya kejadian. Tapi doakan yang baik, doa hidayah. Siapa tahu Allah kasih hidayah. Kayak Nabi Muhammad gitu. Umar kan premannya toh Pak, premannya orang Arab, senengannya gula aja. Umar itu setelah kan kadang itu suka baca ini Bapak, siapa yang pertama melakukan sebuah amal-amal soleh gitu loh Pak, siapa yang pertama. Nah ini nyari tahu siapa yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Itu ketemu, ternyata sepupu Rasulullah yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, masih bocah. Terus tak tanya, dihunuskan kepada siapa? Ternyata kepada Umar bin Khattab. Masih kafir, Umar itu satu-satunya orang kafir Quraisy yang berani dengan terang-terangan pengen membunuh Nabi. Abu Jahal yang lain gak berani. Dia premannya pol Pak. Padahal kesukuan bangsa Arab itu kuat saat itu ya. Apalagi Bani Hashim pro-nya banyak. Bunuh orang Bani Hashim itu bisa jadi yang membunuh dibunuh, keluarganya dibunuh, semua yang pro Bani Hashim nyerang marganya dia, sukunya dia, bisa. Nah ini gak takut. Itu didoakan Nabi agar masuk Islam. Nah kita jangan pernah berhenti untuk selalu husnudzon sama Allah. Nah ini hakikat iblis. Iblis itu, mohon maaf Bapak nih, kita itu perlu belajar terkait tipu daya iblis. Kitab Talbis Iblis itu bagus, insya Allah. Nah, terus ada lagi Alamul Jinni Wasyayatin. Biar kita tahu iblis itu cara godain kita itu gimana. Nah, godain orang soleh gimana, godain ini gimana, terus merusak hati kita gimana. Iblis itu, singkat cerita, misalnya ini jurang, dia nggak bakal menyeret orang lurus masuk jurang, tapi diputer seolah-olah amal soleh, terus masuk jurang. Saya pernah dapat cerita, ada seorang tokoh Islam lah, mungkin kiai lah atau apa gitu, dapat cerita dari arah Pati, dari seorang ustadz. Nah, nggak tahu ceritanya benar atau enggak, tapi cerita aja. Jadi karena pengaruhnya banyak, didatangi oleh jin dia. Ngaku jin berwujud, tidak wujud jin ya, wujud yang lain. Singkat cerita, dia mau menawarkan bantuan, mau tak bantu enggak? Nah, terus kemudian enggak. Kalau kayak gini itu tentu hukumnya syirik dan sebagainya. Enggak, saya enggak minta imbalan, enggak minta ini itu. Saya hanya minta kamu untuk tidak putus sholat jamaah 5 waktu.
hal-hal yang baik, terus ternyata kurang lebih diturutin. Terus nanti disuruh baca zikir apa, terus muter sampai melakukan hal-hal yang sifatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sifat iblis yang sering mereka lakukan. Terus berikutnya, fokus iblis itu fokus tertingginya yaitu mengeluarkan iman dari dada kita. Itu udah fokus utamanya. Entah dengan cara dijadikan murtad atau dengan cara seseorang itu melakukan syirik akbar. Kalau misalnya murtad, pindah agama dan sebagainya, kita terjerumus ke sana, insya Allah mudah-mudahan secara logika tidak, karena kita tahu mana Islam mana yang tidak. Terjerumus ke sana itu sulit. Tapi kalau masalah syirik itu beda itu beda. Orang yang melakukan dosa syirik, apalagi syirik besar, dia itu nggak merasa sedang melakukan maksiat. Merasa sedang tidak melakukan maksiat. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Saya dulu punya ustadz namanya Syekh Nasir Al-Qarni, orang Saudi. Dia cerita pernah keliling negara itu sampai 50 negara lebih, berkunjung ke orang-orang Islam di sana, ngobrol dan sebagainya. Singkat cerita, dia ambil kesimpulan bahwa 95% lebih orang yang menyekutukan Allah SWT itu sifatnya mereka jahil, tidak tahu. Andai mereka tahu bahwa itu menyekutukan Allah, pasti mereka tidak melakukan itu. Dulu punya tetangga seorang ibu-ibu, putranya sering sakit, datang ke orang yang disebut ahli agama lah, namanya nggak perlu nyebut gelarnya, disebut ahli agama, pemuka agama Islam lah kurang lebih itu. Terus dia datang ke sana, berobat ceritanya. Dikasih ini, terus dikasih tahu nanti akan terjadi ini. Terus tak kasih tahu bahwa itu kalau kayak gitu dukun. Bukan dukun, dia itu kiai ya. Mohon maaf ya ini. Ya, loh, kalau ngeramal ya dukun bisa aja pakai terus gelar kiai kan bisa aja, orang pakai gelar begituan bisa aja. Nah, ini yang dikehendaki oleh iblis. Terakhir, Bapak-bapak, iblis itu tidak hanya menyakiti iman kita, tapi dia juga menyakiti fisik kita. Nah, ketika Rasulullah mengatakan halaka ummati bitta'ni wa ta'un, umatku binasa itu sebab ta'an itu sebagian ulama menerjemahkan fitnah. Nah, wa ta'un dan ta'un itu istilah yang sahabat gak ngerti, bangsa Arab gak ngerti. Wa ma araf nama anak ta'un ya, ta'an ya Rasulullah. Wa ma ta'un. Kalau ta'an kami tahu, kalau ta'un apa Nabi? Ta'un kata Nabi, huwa wahzun min a'daikum minal jin. Maksudnya jin, setan. Itu adalah goncangan dari bangsa jin. Satu. Kedua, dalam riwayat Tirmidzi itu dikisahkan, kata Nabi, idza nimtum, jika kalian hendak mau tidur, sudah mau tidur, fa'atfi'u surujakum, maka padamkanlah lentera kalian. Fa inna syaitana yadullu ala hadhihi ala hadha. Fa inna syaitana yadullu ala hadhihi ila hadha. Sungguhnya setan itu mengarahkan ini. Nabi nunjuk seekor tikus terhadap ini, maksudnya lentera. Jadi yang menggerakkan tikus untuk nabrak lentera, kata Nabi ya, fayuhriqal baita wa yuhriqakum. Nanti dia nabrak lentera itu terus membakar rumah, kemudian membakar kalian. Nah, itu sekali lagi setan, dia nggak hanya melukai iman kita tapi juga fisik kita. Nah, dan terakhir Bapak, terkait masalah rongga kosong tadi. Rongga kosong ini bagaimana caranya supaya tidak ditempati iblis? Itu ulama semua sepakat. Caranya cuma satu, zikrullah. Hanya dengan mengingat, menyebut, berzikir asma Allah SWT. Dan kata zikrullah itu dijelaskan oleh para ulama, maknanya tidak hanya zikir. Zikrullah itu banyak.
Di antaranya taat. Kita menjalankan ketaatan itu termasuk zikrullah. Terus di antaranya lagi adalah kita mencintai segala hal yang sifatnya syiar-syiar Islam. Semuanya apapun itu, syariat Islam kita suka. Nah, terus kita mengagukannya. Nah, kita menjalankan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah aku, pasti aku akan mengingat kalian. Nah, mengingat Allah dengan hal-hal yang tadi itu sifatnya ketaatan. Adapun Allah mengingat kita itu dengan banyak hal. Di antaranya adalah dengan bistijabati doa, kata para ulama yang enggak tahu ya. Dengan dikabulkannya doa kita. Dan doa ini, mohon maaf Bapak nggih, itu sesuatu yang sangat penting dan itu diyakini oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, bahkan mereka berusaha untuk memasukkan dalam makanan kita itu sifatnya yang haram, unsur babi atau apa dan sebagainya. Nah, untuk apa fungsinya? Biar di tubuh kita ada barang haram. Kalau ada barang haram, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh banget. Nah, kalau kita nggak dikabulkan doa kita, terus nasib kita gimana? Nah, dengan kita mengingat Allah dengan hal tadi, di antara faedahnya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Terus Allah mengampuni kita. Para ulama ya, Allah mengampuni kita walaupun mungkin kita belum istighfar. Mungkin sekali. Nah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa yang Allah itu disekutukan. Kalau orang itu sampai mati ya belum minta ampun. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Ketika dia mati belum minta ampun, itu bisa jadi Allah mengampuninya. Nah, dengan kita selalu mengingat Allah, di antara fadilahnya Allah mengampuni kita. Terus kemudian Allah merahmati kita. Nah, dan ini juga sesuatu yang sangat penting. Rahmat itu di atas ampunan. Nah, rahmat itu di atas ampunan. Nah, wujud kasih sayang Allah ini banyak sekali. Nah, dan kita juga sudah merasakannya di dunia ini. Dan insya Allah nanti di akhirat juga kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara rahmat Allah di akhirat adalah dengan ditutupnya perbuatan buruk kita. Itu Allah kisahkan terkait orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dia dengan bangga mengatakan, "Ha umuqra'u kitabiyah." Nih baca nih kitabku. Nih baca catatan amalku. Padahal kita yakin bahwa mustahil kita tidak pernah melakukan dosa. Padahal mungkin jadi kita punya dosa yang itu kalau diketahui orang lain kita jadi malu gitu, kalau ketemu. Nah, ini apa enggak malu ketika dia menunjukkan catatan amalnya ke orang-orang? Lihat nih catatan amalku. Apa pasti tercatat kan, otomatis pasti tercatat. Itu dijelaskan oleh para ahli tafsir. Amal buruknya itu enggak kelihatan. Loh kok bisa? Karena setiap orang beramal soleh Allah catat, beramal buruk Allah catat juga. Di sebelahnya amal soleh, dia beramal soleh lagi, amal solehnya Allah tulis di atas amal buruknya, kayak ketip X, nggak kelihatan. Berarti, mohon maaf Bapak, kalau melihat fakta ini, oh ada orang yang masuk neraka, dia kebangetan. Berarti dia musir fi maksiatillah, dia benar-benar memaksakan diri untuk bermaksiat Allah. Nggak ada soleh-solehnya, nggak ada taatnya. Wallahu ta'ala alam. Nih kurang lebih itu Bapak yang bisa ana sampaikan terkait janji iblis kepada Allah atas umat manusia. Dan sekali lagi tetap kita jadikan iblis ini sebagai musuh kita. Jangan kita jadikan sebagai teman kita. Wallahu ta'ala alam. Nih, mungkin itu. Nah, biasanya ada sesi tanya jawab atau langsung? Udah adzan ya? Dan kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.